Halo, welcome to my YouTube channel. Nah, pada kesempatan kali ini Miss Iba tidak membagikan video tentang tutorial cara membuat media pembelajaran ataupun mengepost video tentang pelajaran bahasa Inggris, tetapi hari ini agak sedikit berbeda dan out of topic, biasanya tentang pendidikan. Nah, kali ini aku mau membagikan sedikit cerita tentang perjalanan aku sebelum jadi guru sambil makeup. Jadi Miss Iba itu kalau mau dandan atau pakai makeup biasanya kalau sudah selesai bertugas menjadi guru, misalnya mau jalan-jalan sama pak suami atau mau pergi sama keluarga, nah itu biasanya pakai makeup. Tapi kalau misalnya sedang bertugas menjadi guru, ya tampilannya seperti ini, tanpa makeup biasa aja, yang penting ya. Jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sambil melihat Miss Iba makeup kan ya. Jadi pakai aku karena sudah sekarang sudah ganti baju, udah lebih santai. Dan ini bukan Ibu lagi, tapi Ibu yang Suka makeup yang santai. Nah, jadi biasanya kalau aku pergi-pergi itu selalu yang pertama kali yang aku pakai adalah sunblock. Nah, sunblock ini kalian bisa pakai makeup aja, nggak mesti sama. Yang penting kita pakai sunblock dulu, karena kalau pergi kan kita nggak tahu dia itu bikin wajah kita rusak. Jadi kita harus pakai sunblock dulu. Jadi pakai sunblock. Jadi kalian pakai sunblock yang terang aja, nggak mesti sama. Jadi aku itu kalau pergi kemana-mana nggak pernah pakai foundation atau lembab apapun, moisturizer, cuman pakai sunblock. Dan aku juga nggak pernah pakai bedak. Nah, setelah sunblock, biasanya aku mulai merangkai alis. Nah, alis aku ini sebenarnya nggak teratur, tapi aku nggak pernah cukur alis aku, jadi aku cuma ngerapiin dikit pakai pensil alis. Nah, untuk pensil alisnya sendiri aku biasa pakai Innisfree. Maaf ya kalau pengambilan videonya masih amatir, karena aku baru pertama kali bikin video tutorial makeup dan aku upload di YouTube. Jadi pakai pensil alis Innisfree ini yang warna grey brown kalau nggak salah. Jadi aku rapikan aja alisnya. Pertama kita sisir alisnya. Sudah disisir, baru kita ukir alisnya. Apa ya, pakai cermin. Santai aja, nggak usah ditekan. Kalau terlalu ditekan itu nanti jadinya nggak natural dan kayak sinchan. Kemudian atasnya juga aku ukir sedikit, karena bentuk alis aku ini agak menurun, jadi untuk mengukir alisnya aku sedikit di luar aturan alis yang sudah ada supaya tidak turun. Bikin alis itu nggak mesti harus sesuai aturan, yang penting nanti hasil akhirnya udah bagus. Nah, aku nanti merapiinnya, tunggu sebelah kirinya udah selesai baru aku rapiin. Baru itu aku nggak ngikutin aturan alis aku yang ini. Nah, alis ini sebenarnya tidak sama semuanya, dia itu istilahnya bukan kembar identik ya. Jadi kalau beda-beda sedikit gak masalah. Oh ya, sambil kita cerita-cerita, jadi dulu aku itu kerja selama 3 tahun, 2 atau 3 tahun kerja di kantor swasta sebagai customer service. Jadi kalau kalian melihat aku kok bisa make up, karena waktu jadi customer service itu kita dituntut untuk
selalu make upan. Jadi aku belajar otodidak sendiri pertamanya make up, karena memang kerjaan aku dulu harus make up dari pagi sampai sore. Sekitar tahun 2015 itu aku jadi customer service di satu perusahaan provider. Kok bisa jadi guru sih? Nah, waktu itu 2017 aku udah nggak kerja lagi karena papaku nyuruh aku berhenti. Takutnya anaknya kalau udah berumur nanti dipecat, terus mau jadi apa. Jadi solusinya papaku itu masukin aku, maksa sih sebenarnya, jadi guru honor di SMP, guru honor bahasa Inggris juga waktu itu. Jadi aku sempat 1 tahun jadi guru honor sebelum aku menjadi ASN ya. Jadi aku 1 tahun jadi guru honor, kemudian ada pembukaan di daerahku, jadi pembukaan ASN. Nah, kalau kalian perlu tahu, sebenarnya aku tes IPK ASN itu baru 1 kali ini aja, sebelumnya nggak pernah. Dan bersyukur alhamdulillah, mungkin aku sudah menentukan rezeki aku, 1 kali ikut tes ASN aku udah lulus alhamdulillah. Terus karena aku tesnya ambil di kabupaten, jadi penempatannya itu yang jelas aku ngajar sekarang bukan di kota lagi tapi di desa, nggak jauh sih dari rumahku, sekitar 30 menitan. Kok bisa lulus sih? Nah, ya aku sedikit cerita juga mengenai pengalaman aku mengikuti ujian masuk ke penerimaan ASN itu. Karena aku dulu honor 1 tahun, dan aku dulu guru honor, ngajar itu banyak macam mata pelajaran, dari PPKN, bahasa Inggris, seni budaya, prakarya. Awalnya aku merasa ngajar macam-macam itu cukup berat karena aku harus belajar ulang tentang mata pelajaran itu. Tapi semua itu ada hikmahnya ternyata. Pas aku tes ASN, apa yang aku ajarkan sama murid kayak pelajaran PKN. Nah, di tes kemarin itu ada ujian tentang keluarga negaraan ya, atau TWK ya. Nah, kalau saya udah lupa. Jadi apa yang aku ajarkan ke siswa aku itu pelajaran yang benar-benar gak nyangka, karena pas ujian soal-soal itu gak jauh dari pelajaran yang aku ajarin menurut aku. Jadi puji syukur alhamdulillah semua yang aku lewati selama ini berbuah manis ke depannya. Yang awalnya aku merasa berat, terus kayak kenapa ini kan berbeda, ternyata ini semua ada manfaatnya. Pas aku tes ASN, semua yang aku lewati itu bermanfaat. Kemudian kan ada tes kepribadian tuh, jadi selain aku jadi customer service, 2 tahun lalu aku sempat menjadi PIC. PIC itu sebenarnya agak di bawah supervisor, jadi dibilang leadernya di sebuah cabang perusahaan itu, bukan leader, sebenarnya leader customer service pada saat itu. Jadi aku kan tadi interview karyawan atau customer service yang baru untuk cabang Kota Jambi, terus interview, terus ngasih soal kepribadian, tes yang biasa dilewati para pekerja. Nah, itu sangat bermanfaat karena pas tes ASN itu soal-soal psikotesnya itu yang aku tanyakan ke karyawan baru atau customer service baru itu rata-rata keluar pas ujian. Jadi benar-benar pengalaman selama ini itu sangat bermanfaat dan sangat berharga menurut aku, karena aku bisa lulus menjadi ASN itu berkat perjuangan atau pengalaman kerja aku yang dari nol, yang susah, menurut aku susah, tapi akhirnya semua berbuah manis di kehidupan aku sekarang. Kemudian setelah aku kerja di honor, terus kan aku hobi tuh dandan, walaupun aku belajar sendiri, cuman lama kelamaan aku ngerasa kok hobi ini kenapa tidak dikembangkan. Akhirnya aku coba ikut pelatihan make up pengantin. Kalau kalian lihat ini penghargaan 2, ini sebenarnya sertifikat make up, aku bisa make up pengantin, tapi belum ada keberanian untuk mencoba make up pengantin sih. Yang penting aku udah punya sertifikatnya dulu untuk aksi. Kalau make up yang pesta itu aku bisa sebenarnya, tapi aku belum mempromosikan diri aku lebih jauh lagi untuk terjun di dunia make up. Cuman kalau misalnya keluarga, teman-teman mau di make upin, biasanya aku mau. Nah, kalau untuk make up pengantin aku belum mempunyai keberanian untuk ambil job make up pengantin. Jadi sebenarnya ibu ini guru atau tukang make up.
Jadi aku itu punya banyak hobi sih menurut aku, dan alhamdulillah hobinya kadang menghasilkan penghasilan tambahan. Nah, setelah aku rapikan ini alisnya, kan alisnya masih kelihatan berantakan nih. Nah, aku rapikannya pakai concealer. Nah, di sini aku pakai concealer merek NARS ya. Kalian bisa pakai concealer atau foundation yang sewarna dengan kulit wajah kalian. Kalau ini aku pakai yang warna medium. Fungsinya apa? Fungsinya untuk merapikan pinggiran alis kalian atau menutupi bulu-bulu halus yang mengganggu bingkai alis kalian ini. Nah, jadi aja. Jadi nggak perlu dicukur alisnya, cukup pakai concealer atau foundation aja yang kalian miliki untuk merapikan alis kalian ini supaya tidak berantakan. Dan kita alisnya juga dia mulai dirapikan lagi. Nih. Terus dirapikan ke kanan juga boleh. Jadi alisnya tiap hari kalau modern aja ya. Karena sebenarnya aku udah bosan harus tiap hari pakai alis. Jadi ini aku bisa aja. Ini pakai alisnya dirapikan. Jadi tekniknya itu di pincel alisnya jangan ditekan kuat-kuat. Jadi pelan aja dikasih dasar. Terus lagi, selesai lagi. Hasilnya juga jangan banyak, nanti kalau mau ngeblok. Oh gitu. Akan dilihatkan. Jadi kulit itu lebih gampang. Kita dibantu untuk latih, membuat pelajaran yang menarik. Oh ya, aku lupa, aku tuh kuliahnya dulu di bahasa Inggris. Dari SMA aku pas naik kelas 2 SMA itu sudah ngambil jurusan bahasa karena aku suka banget sama pelajaran bahasa Inggris. Dari kelas 3 SD aku udah ikut kelas bahasa Inggris sampai SMP. Jadi SMA aku udah gampang, aku pengen masuk ke jurusan bahasa. Kebetulan di SMA dulu ada jurusan bahasa. Jadi aku ambil jurusan bahasa. Kemudian pas kuliah aku ambil jurusan bahasa Inggris. Tapi udah pintar sih, gitu ya. Tidak ada bahasa aku nanti ini tempat mendengar gitu. Terus ini ya, kalau aku jadi guru dan aku merasakan jadi murid, aku kan dikata guru kan terlalu bilang terus sih terbiasa, tapi mesti nggak galak banget ketika melaksanakan ya dulu. Tapi ini aku nggak pernah mau kasar sama murid karena aku tahu murid itu nggak suka dikasarin. Jadi kalau ingin pelajaran kita itu disenangi sama murid, prinsipnya kalau aku jadi guru, jadilah guru yang menyenangkan agar murid kita nyaman ketika belajar sama kita. Insya Allah kalau dia sudah merasa nyaman belajar dengan kita, apapun pelajaran yang kita sampaikan itu biasanya tertanam di hatinya, terus dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, rata-rata aku menerapkan prinsip seperti itu menjadi guru. Alhamdulillah murid-murid aku itu senang belajar sama aku. Pada awalnya dia berpersepsi kalau bahasa Inggris kan susah, apalagi anak-anak di desa, cukup aneh belajar bahasa Inggris bagi mereka itu. Tapi alhamdulillah mereka bisa mengikuti pelajaran yang aku ajari dengan baik, dan mereka sudah bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari dengan hal-hal seperti ide saya lolos baik. Jadi bagi aku itu sudah suatu prestasi untuk anak murid aku yang awalnya mungkin mereka nggak suka dengan pelajaran bahasa Inggris. Nah, sudah rapi ya alisnya, walaupun tidak terlalu sama, yang penting udah rapi aja dulu. Udah aku jari. Kalau zaman dulu kemana-mana itu pasti harus nulis, kalau nggak pede. Nah, kalau sekarang udah jadi guru itu mah bodo amat. Jadi bagi aku prinsipnya penampilan itu nomor 2. Yang penting kita itu jadi cewek harus berkualitas. Jadi nggak pernah sulam alis ya, cukup pakai pensil alis aja. Setelah itu apalagi? Setelah itu biasanya aku pakai maskara. Tapi sebelum pakai maskara, aku curly dulu pakai alatnya. Kalian bisa beli di tempat-tempat make up, di swalayan, mall. Kalau sudah seperti ini, kita naikkan ke atas supaya agak lentik.
tuh sebelah kirinya juga seperti itu. Nah untuk maskaranya aku pakai Love's Paradise nih, Love's Paradise yang volume. Dia biasanya menebalkan, bikin lentik. Lupa ini merek apa, kalau nggak salah macam gini bisa atas. Lupa sedikit tips, kan sekarang lagi musim tuh alis yang agak jabit-jabit itu ya, bentuknya agak strong alisnya. Mari ada ibu anak menyimpan makeupnya di laci. Nah kemudian alisnya ini biar lebih tegas kita pakai maskara alis Fashion Bro mereknya Maybelline. Nah ini aku pakai untuk mengikat alis aku supaya berserat. Terakhir aku pakai lipstick lip matte. Aku pakai lip matte-nya itu merek Maybelline Matte Ink. Dua warna kan aku suka beli, nomor 210 sama 220. Sebenarnya yang warna orange sudah aku pakai, tinggal aku tambahin yang ini. Ini kayak warna wine maroon. Nah itu udah sih, sebenarnya udah selesai. Aku cuman pakai kayak gini kalau pergi-pergi, nggak pakai bedak, cuman pakai sunblock, alis, maskara sama lipstick. Tapi kalau misalnya makeup buat ke kondangan itu biasanya lebih komplit sih. Biasanya pakai eyeshadow, highlighter, blush on. Jadi pada masanya itu kita akan berubah sendiri cara makeup kita. Pada umur 20 tahunan, 25 sih aku lebih pakai blush on panas dingin ya sini. Tapi setelah beranjak dewasa, umur sudah bertambah, makeupnya cari yang simple dan aman aja. Karena kalau terlalu mentereng itu nanti gak sesuai dengan umur katanya. Apalagi kita sebagai guru, ya jadi panutan murid-murid kita. Jadi aku sebisa mungkin harus bisa menempatkan diri aku, baik itu di kehidupan pribadi aku atau ketika aku menjadi seorang guru. Nah, nggak ada yang spesial sih dari perjalanan hidup aku, cuman proses aku menjadi seorang guru itu tidak mudah, melewati perjalanan cukup panjang dari aku mulai kerja di sebuah provider, jadi konsultasi, jadi karyawan, terus merasakan jadi honorer yang gajinya sekian gitu. Dulu kerja di swasta gajinya segini, total jadi honor segini, tapi alhamdulillah mau sedikit gaji jadi honor itu alhamdulillah merasa cukup untuk kehidupan sehari-hari. Itu waktu kerja di karyawan, sebanyak apapun uang yang terima kayak dibanding kebutuhan yang aku ingin penuhi, jadi kayak gak cukup. Tapi ketika jadi honorer, gaji sekitar 600 ribuan, alhamdulillah aku bisa mengatur keuangan aku dengan baik. Jadi semua itu memberikan aku pelajaran untuk menghargai apa yang sudah aku capai saat ini. Nah itu aja sih sebenarnya yang ingin aku bagikan ke teman-teman guru semua atau anak-anak murid ibu yang menonton, anak-anak murid Miss Iba yang menonton. Sebenarnya aku ingin anak perlu di setelah simpen yang perlu aku juga terus saat sudah kerja aku minta melakukan dengan. Jadi misalnya momen ini semen senang aja seperti itu saja sih yang bisa aku bagikan hari ini. Mudah-mudahan aku bisa lebih rajin lagi membuat video yang bermanfaat. Kalau misalnya aku tidak profesional membagikan tutorial makeup ini, mohon dimaafkan. Tapi kalau misalnya kalian merasa suka, bisa tekan tombol like-nya ya, dan jangan lupa untuk di-share ke sosial media kalian semua. Terima kasih.